dipersembahkan oleh Kita sudah tiba di segmen terakhir, Mas Hamdan. Naturalisasi adalah salah satu cara untuk mengakselerasi prestasi kita. Tapi bagaimana juga cara untuk mempercepat kualitas, meningkatkan kualitas pemain lokal kita? Seperti yang saya sampaikan, ini adalah proses yang panjang dimulai dari pembinaan. Naturalisasi hanyalah salah satu bagian akselerasi tersebut. Seperti halnya pemerintah Indonesia Presiden Indonesia mengeluarkan Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola Indonesia. Di mana pembinaan itu menjadi kunci, di mana misalnya contoh PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Atlet, PPOP dan SKO, Sekolah Kejuruan Olahraga itu ditingkatkan baik dana dan fasilitasnya. Di Timnas U23 saat ini ada 7 jebolan dari PPLP, PPOP dan SKO yang membela timnas kita saat ini. Ini adalah suatu capaian yang baik. Dan tidak hanya di situ saja, peningkatan kualitas pelatih. Ingat, pelatih yang baik, yang mengajarkan sepak bola yang baik dapat mencetak pemain yang baik pula. Maka Kemenpora dengan berbagai stakeholder menggelar berbagai macam latihan lisensi C dan D untuk para pelatih. Dan juga baru-baru ini kita juga untuk pertama kalinya membangun training center bersama FIFA. FIFA menggelontorkan 85 miliar dan Indonesia melalui Kementerian Keuangan juga menggelontorkan 95 miliar untuk membangun training camp dan training center pertama di IKN. Begitu pula juga pemanfaatkan atlet diaspora. Kita ada 9 juta diaspora kita yang tersebar di banyak negara, sebagiannya ada yang menjadi atlet. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa cabur untuk mengakselerasi. Ini mengkombinasikan the best of both world, talenta dalam negeri dan luar negeri. Harus sejalan, bukan dikotomi, tapi sinergi. Bukan emosi, tapi equanimity. Boleh. Bung Wiwit. Langsung saja nih, Bung Wiwit. Tanggapannya Bung Wiwit, bahwa sebenarnya PSSI bisa melakukan secara beriringan pengembangan pemain domestik dan juga sambil menaturalisasi pemain. Tapi pada praktiknya, Idealnya seperti itu. Kita harapkan semuanya berjalan dengan baik ya. Karena naturalisasi kalau menurut saya tidak bisa dibantah memberikan efek yang positif buat tim nasional kita. Apalagi ini kan masih muda-muda ya, Bang Arben ya. Dan mungkin mereka 10 tahun ke depan nih masih ada nih. Jadi seperti itu Bung Toel, Piala AFF tinggal menunggu waktu saja sebenarnya ini. Amin. Semua indah pada waktunya. STI diperpanjang kontraknya sampai 2027, ini langkah yang tepat dong? Langkah yang tepat kalau dari sisi target yang sudah dibebankan, maka itu konsekuensi. Cuma insight bolanya yang harus dipertajam dari PSSI kepada Sinteyong. Karena itu tadi, apakah ini memang murni hasil kecerdikan kerja keras dia atau karena sumbangsih naturalisasi yang begitu besar? Kan itu pertanyaan. Logika sepak bola. Jangan ditarik ke arah sentimen, nggak ada sentimen. nggak ada sentimen. Betul. Tapi kalau mau kasih usul ke Coach Sintayong, apa tuh Bung Toel? Usul. Lebih rajinlah menengok Liga 1, lebih rajinlah turun ke Liga 1 karena niscaya potensi itu ada. Kalau tugas untuk memoles menaikkan ya tugas dia. Supaya kita nanti tahu legasinya. Oh, pemain ini adalah polesannya Sinteyong. Nah, sampai saat ini enggak. Dia memang sangat memanfaatkan naturalisasi yang begitu gencar dan banyak. Gitu kan? Bang Ensat? Ya kalau saya sih menilainya harus diubah nih pandangan tentang prestasi. Itu jangan sampai kemudian hanya sampai di level bisa dianggap sebagai keberuntungan. Menang itu bisa dianggap sebagai keberuntungan. Tapi melajulah prestasi itu sampai tahap pengakuan juara. Juara, ukurannya juara tuh ya. Mas Iqbal jelas ya. Ya saya kira juara itu kan membudaya ya. Kenapa Brazil itu selalu menang? Karena sudah membudaya. Makanya tugas kita memperbanyak sebanyaknya kompetisi supaya orang punya mental juara. Kalau nggak pernah juara, nggak membudaya dia. Tampaknya masih ada waktu. Skor kita berapa? 1-0 masih sampai sekarang? Bung Toel, masih ada harapan Indonesia lolos Olimpiade? Ya semoga lah di sisa waktu yang ada ya, ada keajaiban. Karena kalau bisa menyamakan kedudukan, memperpanjang, atau bahkan lolos, menurut saya itu keajaiban. Ya extra time-nya kan 5 menit, mudah-mudahan aja ada keajaiban. Baik, kalau begitu terima kasih narasumber kami apapun hasilnya. Kita terus dukung sepak bola Indonesia untuk tetap berjaya. Terima kasih Bung Toel, Mas Iqbal, Mas Hensat, Bang Wiwit dan juga Mas Hamdan.
Dan pemirsa, bikinlah akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar. Dan saya Valentinus Reza pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.